A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qahirul jabbaril mutakabbirin, nasirul madlumina wa mustad'afin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-madlumin al-yamin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa qala aidan, ya Yahya khudhil kitabil quwwah wa atainahu man sabiyya. Hari tadi, hari terakhir bulan Zulqa'dah, merupakan hari syahadah Imam Muhammad bin Ali At-Taqiyul Jawad alaihi salam. Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam adalah imam ke-9 dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita cintai dan wajib kita ikuti. Dan sebagaimana bentuk peribahasa bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak mengenal beliau, mana mungkin kita bisa mencintai atau mengikuti beliau. Sebelum mulai, di sini izinkan saya mulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam? Siapa nama ayahnya dan siapa nama ibunya? Yang kedua, dalam satu riwayat Ahlul Bait alaihi salam, ada yang mengatakan ketika kelahirannya adalah kelahiran yang paling penuh berkah, lebih mulia daripada kelahiran salah satu imam dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran imam siapakah itu? Selanjutnya, bagaimana Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam mampu melawan para pembesar, para ilmuwan Bani Abbas, para ahli-ahli pada bidangnya, dan pada usia yang masih kecil. Dan bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa pada usia Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam masih muda membuktikan bahwa beliau bukanlah seorang manusia biasa, dan melainkan memang manusia yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam nama aslinya adalah Muhammad. Kita semua tahu namanya Muhammad. Memiliki ayah yang bernama Ali bin Musa Ridha alaihi salam, atau Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali atau bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Sabikah atau dikenal juga Haizuran. Sabikah al-Maghribiyah atau Haizuran, yang masih keturunan dari keluarga Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam kelahirannya sudah merupakan yang unik. Kenapa unik? Karena Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam tidak memiliki anak sampai usia 45 tahun. Kurang lebih sampai usia 45 tahun, di mana orang-orang pada zaman itu mulai mengatakan, sampai-sampai orang-orang mulai mengatakan bahwa imam ini mandul dan tidak akan punya anak. Bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan 12 imam itu palsu, itu salah. Kenapa? Karena imam yang ke-8 jelas tidak akan memiliki putra. Pada zaman itu, usia 45 tahun tidak memiliki anak, itu suatu hal yang sangat aneh dan sangat luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan kondisi sosial masyarakat seperti hari ini. Karena ekspektasi kehidupan pun hari ini jauh lebih tinggi. Jadi pada usia segitu, pada zaman itu belum memiliki anak, ya dianggapnya berarti ini orang mandul. Tapi imam terus mengatakan kepada bersahabat-sahabatnya bahwa ia akan kelak memiliki putra yang bernama Muhammad. Sampai satu saat Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam memiliki seorang putra yang diberi nama Muhammad. Dan ketika kelahirannya, Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam langsung berkata, "Hadza mauludul ladzi lam yulad mauludan adhamu baraka ala syiatina minhu." Kata Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam ketika kelahiran putranya, sungguh tidak ada satu kelahiran yang lebih besar barokah atau kemuliaannya untuk syiah kami lebih dari kelahiran putraku ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa bukan kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib dalam Ka'bah? Kenapa bukan kelahiran Imam Husain alaihi salam?
Kenapa bukan kelahiran Shahibaz Zaman, bukan kelahiran Imam Mahdi? Ini disebut keberkahan terbesar. Kelahiran sang juru selamat, kenapa bukan? Kenapa bukan kelahiran Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam yang akhirnya menjadi mazhab Ja'fari? Kenapa kelahiran Imam Muhammad Al-Jawad? Nah, di sini saya tidak akan langsung menjawabnya. Tapi di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana kenapa kelahiran Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam berbeda dari kelahiran yang lainnya. Dan bagaimana Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam memiliki kedudukan, pembuktian akan imamah yang berbeda dari para imam yang lainnya. Sehingga kelahirannya disebut kelahiran yang paling berkah. Dan ingat, kata-kata Imam Ali Ridho alaihi salam adalah kata seorang maksum. Seorang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang disucikan oleh Allah tidak mengatakan tersebut hanya karena itu putranya. Bukan hanya karena Imam Muhammad Al-Jawad seperti Imam Ridho mengatakan seperti itu karena sayang sama putranya, saya udah lama nunggu putranya, enggak. Kata-katanya bukan kata-kata seorang ayah kepada anaknya, tapi kata-kata seorang imam. Kata-kata seorang imam, bukan kata seorang ayah yang menunggu menanti anaknya. Imam Ali Ridho alaihi salam tidak lama setelah kelahiran putranya, kurang lebih ketika Imam Al-Jawad alaihi salam berusia 3 tahun, Imam Ali Ridho alaihi salam diasingkan dari Madinah menuju Khurasan yang sekarang menjadi Mashhad. Mashhad itu artinya tempat kesyahidan, atau lebih tepatnya di kota Tuf. Imam Ridho alaihi salam diasingkan ke Khurasan dan Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam tetap di Madinah. Dan Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam dari usia 3 tahun sudah menunjukkan bahwa ia bukanlah manusia biasa. Bukan anak kecil biasa. Ia bisa mampu menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Dan Imam Ridho alaihi salam mengatakan bahwa imam setelahnya adalah Imam Muhammad Al-Jawad, putranya Muhammad. Dan Imam Ridho alaihi salam tidak memiliki putra selain Imam Muhammad Al-Jawad. Sampai Imam Ali Ridho alaihi salam syahid di pengasingan di Khurasan, Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam diriwayatkan oleh sahabat Imam Ridho alaihi salam, ia melihat Imam Muhammad Al-Jawad itu pindah dari Madinah ke Khurasan untuk mengurus jenazah ayahnya dengan sekejap mata. Sama seperti ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam di Kufah yang mengurus jenazah ayahnya Imam Husain di Karbala, atau sama seperti ketika Imam Ali Ridho alaihi salam yang mengurus jenazah ayahnya di Baghdad. Karena tidak ada yang bisa mengurus jenazah imam kecuali imam. Dan setelah mengurus jenazah ayahnya, beliau pun kembali ke Madinah. Dan tidak lama Khalifah Al-Ma'mun itu yang membunuh Imam Ali Ridho alaihi salam, pergi memindahkan kekuasaannya dari Khurasan menuju ke Baghdad, pusat Abbasiyah di Baghdad. Pada suatu kesempatan, dan pada saat itu Imam Muhammad Al-Jawad masih berusia 9 tahun. Disinilah kita mulai melihat kenapa kelahirannya bukan kelahiran yang penuh berkah. Kelahiran yang sangat besar keberkahannya. Karena di sini anak 9 tahun ini suatu saat dia sedang duduk, banyak anak-anak di situ, lalu rombongan raja, rombongan Al-Ma'mun itu datang. Rombongan Al-Ma'mun datang, anak-anak semua udah bubar. Kecuali Imam Muhammad Al-Jawad duduk ya di situ. Duduk di tempatnya, terus Al-Ma'mun nanya, "Siapa engkau? Kenapa engkau tidak pergi?" "Aku adalah Muhammad bin Ali bin Musa." Langsung tahu Ma'mun. "Kenapa engkau tidak pergi?" Imam Muhammad Al-Jawad mengatakan, "Untuk apa aku pergi meninggalkan tempatku? Jalanan luas, engkau udah masukkan bisa lewat. Dan kalau aku takut dihukum, salah apa aku untuk dihukum?" Ma'mun kaget dengan jawaban seperti itu. "Oh, ini kok anak 9 tahun sudah jawab seperti ini?" Tapi memang anaknya Ali bin Musa. Anaknya Ali bin Musa Ridho, jadi nggak aneh. Pergi lagi, lanjut perjalanan, berburu Ma'mun. Ketika berburu, Ma'mun itu nangkap ikan. Lalu ikan tersebut diambil, ditaruh di tangannya. Taruh di tangannya, diginiin. Digenggam tangannya, isinya ikan. Sementara para pengikut Imam Ridho alaihi salam itu pada tahu. Kenapa? Karena Imam Ridho alaihi salam setelah diracun, satu pesan terakhir Imam Ridho mengatakan kepada satu sahabat setianya, mengatakan, "Beritahukanlah kepada syiahku bahwa Ma'mun telah membunuhku." Nah, sudah mulai tersebar pada saat itu bahwa Ma'mun telah membunuh Imam Ali Ridho. Jadi Imam Ali Ridho tidak meninggal dalam keadaan normal, tapi telah dibunuh oleh Ma'mun. Ma'mun berusaha untuk menutupi berita tersebut. Ma'mun berusaha, "Enggak kok, aku enggak membunuh Imam Ali Ridho." Itu yang pertama, itu usahanya Ma'mun. Yang kedua, Ma'mun ini seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat licik mungkin lebih tepatnya. Ia mengetahui banyak riwayat dan ia mengetahui bahwa kelak di antara keturunan Imam Ridho ini, ia tahu bahwa ini bukan manusia biasa, ia mengujinya sendiri. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain bagaimana ketika Ma'mun menguji Imam Ridho alaihissalam dengan
keilmuan dan lain sebagainya, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Tapi pada intinya, Ma'mun tahu bahwa Imam Ridho alaihissalam itu bukan manusia biasa. Maka ketika Muhammad al-Jawad seperti itu, oh nggak aneh, ini putranya Ali bin Musa Ridho. Dan Ma'mun tahu kalau ini bukan manusia biasa, dia imam dari kalangan Ahlul Bait, kalau dihitung, dia yang ke-8. Sementara Rasulullah pernah bersabda, imam setelahnya ada 12. Nah berarti Al-Qaim yang dijanjikan adalah keturunan dari Imam Ali Ridho. Dan dia berusaha agar Al-Qaim Al-Mahdi yang dijanjikan itu adalah dari keturunannya Ma'mun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia berusaha memperkuat kekuasaan Abbasiyah dengan cara menikahkan putrinya dengan Imam Muhammad al-Jawad, sehingga ketika nanti punya anak, yang melepaskan tahtanya adalah tahtanya Bani Hashim secara utuh, yaitu Alawi dan Abbasi, keturunan Imam Ali dan keturunan Bani Abbas. Jadi bahwa nih tidak ada permusuhan antara, bahwa tidak pernah Bani Abbas zalim kepada keturunan Rasulullah, nggak pernah. Ini buktinya, dan kekuatannya akan tambah semakin kuat. Akhirnya Ma'mun membawa Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam ke Baghdad. Pada kesempatan lain setelah kesempatan tadi ikan tadi, ini kesempatan yang berbeda. Ma'mun membawa Imam Muhammad al-Jawad ke Baghdad. Saat itu Muhammad al-Jawad masih berusia 9 tahun. Ya kurang mungkin pada saat itu mungkin sudah usia 10 atau 11 tahun lah. Masih sangat muda. Lalu Ma'mun mengumumkan awalnya rencananya. Tapi ditentang oleh keluarga Bani Abbas. Kata keluarga Bani Abbas, wahai khalifah, maksudmu apa kok mau menikahkan antara keturunan Imam Ali, keturunan Abu Thalib, dan keturunan Abbas? Ini nggak bisa. Tapi kata Ma'mun, coba aja lihat kualitasnya. Coba lihat kualitasnya. Seorang anak ini, pemuda ini, lihat, ini bukan manusia biasa. Hah? Bagaimana maksudnya? Ya udah, dibuat satu majelis, dikumpulkan para ulama dari para ahli fikih, para ahli hukum, dikumpulkan dari seluruh penjuru negeri. Dipimpin oleh seorang qadhi qudat atau seorang hakim agung. Hakim agung itu berarti yang paling memahami, paling tahu ahli fikih di seluruh penjuru negeri. Namanya Yahya bin Aksam. Dikumpulkan seperti itu, lalu Imam Muhammad al-Jawad didudukan juga di situ. Lalu Ma'mun mengatakan, kata Ma'mun, silahkan ditanya, silahkan wahai Yahya bin Aksam, tanyalah, debatlah dengan Muhammad bin Ali. Awalnya Yahya mengatakan, wahai raja, apa-apaan ini? Kok saya suruh debat sama anak kecil? Penghinaan macam apa ini? Saya ahli, paling ahli sewilayah ini, saya paling ahli. Senegara ini saya paling ahli, kok saya disuruh debat sama anak kecil? Cobain aja. Ya udah, kata Yahya. Tanya, wahai Muhammad bin Ali. Yahya bertanya, apa hukumnya seorang yang dalam keadaan ihram membunuh hewan buruan? Imam Muhammad al-Jawad terdiam, lalu bertanya, mengatakan, maaf wahai hakim, pertanyaannya kurang jelas. Nah, dengan hal itu, Yahya bin Aksam, hakim tadi mulai tersenyum sinis dan berkata, seolah-olah dia bilang, ya wajarlah anak kecil, nggak bisa jawab, udahlah. Wajar anak kecil nggak bisa jawab seperti itu. Lalu Imam Muhammad al-Jawad menekankan lagi, mengatakan, maaf wahai hakim, pertanyaanmu kurang jelas. Coba tolong jelaskan lagi. Maksudnya, yang dalam keadaan ihram tadi, itu orang merdeka atau budak. Yang diburu itu burung atau hewan ini. Posisinya di mana? Di Mekah, atau di luar Mekah. Terus posisinya sedang ia haji atau umroh. Dan banyak pertanyaan, anak pertanyaannya di banyak pertanyaan kemungkinan yang ada. Bingunglah Yahya bin Aksam. Hah? Ini apaan? Kaget. Ini apaan? Ya udah jawab aja semua. Digituin sama Yahya bin Aksam, jawab aja semua. Lalu Imam alaihissalam menjawab pertanyaan tersebut dengan semuanya dengan singkat, padat, jelas, dan tepat dijawab sama Imam Muhammad al-Jawad dengan sempurna semua jawabannya. Dan sempurna jawabannya semua. Langsung Yahya di situ dan semuanya mengakui bahwa iya, bahwa ini adalah Muhammad al-Jawad, ini bukan manusia biasa. Dan Ma'mun mengatakan, kata Ma'mun sendiri yang mengatakan, wahai semuanya menjadi saksi bahwa Muhammad bin Ali bin Musa ini bukanlah manusia biasa, ia adalah ahlul bait Rasulullah dan ialah yang paling utama dalam keilmuan dan kebijaksanaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada satu kisah sebelum melanjutkan kisah Imam alaihissalam dengan beberapa ulama pejabat lain. Atau bagaimana kelanjutannya ketika Imam menikah dengan Ummi Fadl. Ada satu kisah ketika Imam alaihissalam berada di Madinah. Sama Imam masih kecil,
Di kalangan di Madinah ada satu ulama yang paling masyhur yang bernama Ali bin Ja'far As-Shadiq alaihi salam atau sama dengan Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi ini mayoritas Habib di Indonesia keturunan dari Sayyidina Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi atau anaknya Imam Ja'far As-Shadiq ini ulama paling senior lah di Madinah. Saat itu Sayyidina Ali Uraidi, ada Imam Muhammad Al-Jawad sedang lewat, Imam Muhammad Al-Jawad itu masuk ke masjid. Masuk ke masjid, lalu melihat masuk ke masjid itu, Sayyidina Ali Uraidi, umurnya sudah 90 tahun lebih saat itu, berlari mengejar ke Imam Muhammad Al-Jawad, lalu mengambil sendalnya Muhammad Al-Jawad, menaruh sendal di kepalanya, diciumin sendalnya Muhammad Al-Jawad. Melihat hal itu, orang-orang berkumpul. Mengapa engkau melakukan itu? Engkau adalah ulama paling senior, engkau adalah anak putra dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Mengapa engkau melakukan itu? Harusnya engkau lebih pantas jadi imam daripada kita ikut anak kecil. Sayyidina Ali Uraidi menjawab, sesungguhnya Allah telah menempatkan anak 9 tahun tadi, Muslim Muhammad Al-Jawad, sebagai imam. Dan sungguh merupakan kehormatan terbesar bagiku bisa mencium sendalnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sampai sini kita bisa mulai melihat mengapa kelahiran Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam itu merupakan kelahiran yang keberkahannya itu paling besar. Kenapa kok bukan Imam Ali? Kenapa kok bukan Imam Mahdi? Kenapa kok bukan imam yang lainnya? Di sini kita mulai melihat bahwa sebelum Imam Muhammad Al-Jawad, para imam semuanya orang masih bisa mengatakan, iya belajar, ini mah belajar dari ayahnya, belajar dari yang lain. Contohnya Imam Ali pada usia 33 tahun. Orang bisa mengatakan, ya 33 tahun waktu yang lama untuk belajar. Atau misalnya Imam Husain menjadi imam pada usia 40 tahun, Imam Husain. Atau misalnya imam yang lainnya, imam usia rata-rata di 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Sampai kepada Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam, imam semuanya paling muda usia 28 tahun ketika menjadi imam. Tapi Imam Muhammad Al-Jawad menjadi imam pada usia 9 tahun. Dan telah membuktikan keilmuannya, keutamaannya pada usia 9 tahun, maksudnya sangat muda. Dan disitulah keberkahan di sini adalah bukti, maksudnya Imam mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Imam Muhammad Al-Jawad, bahwa imam dari Ahlul Bait Rasulullah itu tidak diajari. Bahwa mereka itu pintar, mereka itu cerdas tanpa ada seorang pun yang mengajarinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari mana usia 9 tahun bisa belajar? Dari ayahnya. Ayahnya sudah tidak bersama sejak usia 3 tahun. 3 tahun dari Madinah. Ayahnya di Khurasan. Belajar dari mana? Nah, ini menjadi bukti. Ya, nanti ketika Imam Ali Al-Hadi menjadi imam, Imam Ali Al-Hadi menjadi imam ketika usia 8 tahun. Atau misalnya ketika Imam Mahdi menjadi imam, Imam Mahdi menjadi usia pada usia 5 tahun. Tapi semua sudah dibuktikan bahwa itu mungkin. Maka ketika Imam Ali Al-Hadi berusia 8 tahun jadi imam, orang nggak aneh. Kenapa? Karena Muhammad Al-Jawad juga jadi imam masih kecil. Tapi ketika Imam Muhammad Al-Jawad menjadi imam, semua orang kaget. Karena nggak mungkin kok anak 9 tahun jadi imam. Nah, ketika ditanya kenapa Muhammad jadi imam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Yahya? Tadi dikutip dalam surat Maryam, dikutip, ya Yahya khudhil kitabil quwwa wa Yahya. Ambillah kitab tadi dengan penuh dan kuat, dengan genggaman. Dan kami telah memberikan hikmah kepada Yahya, wa ataina hikmah sabiyya, ketika masih usia, sabiyya itu masih usia yang sangat muda, Belum juga ketika Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi pada usia masih dalam buayan ibunya. Buayan ibunya, ia bisa berbicara, sudah mengatakan bahwa ia seorang nabi. Ana Abdullahi atani alkitab dan seterusnya. Surat Maryam. Bahwa ketika Allah bisa mengangkat seorang nabi yang berusia masih dalam buayan, Nabi Isa dalam buayan, maka apakah aneh ketika Allah mampu mengangkat seorang imam yang masih usia 9 tahun? Enggak dalam buayan kok, masih 9 tahun. Sebelumnya Nabi dari zaman buayan. Lanjutan kehidupan imam. Jadi disebut barokah yang paling utama karena Imam Muhammad Al-Jawad menjadi bukti bahwa keimahan para imam tadi
itu keilmuannya bukan hanya diwariskan tapi juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melanjutkan kisah kehidupan Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam, banyak juga kisah-kisah yang sangat menarik yang mungkin kita tidak akan bisa menceritakan semuanya pada kesempatan ini. Tapi mungkin saya akan ceritakan beberapa. Seperti pada satu kesempatan, jadi dari anaknya, tapi rencana Ma'mun tadi menikahkan putrinya Mufaddal dengan Muhammad Al-Jawad itu berhasil menikahkannya. Ia menikah Muhammad Al-Jawad dengan Mufaddal, tapi rencana Ma'mun lainnya gagal. Kenapa? Dari Mufaddal tidak punya anak. Dari anaknya Ma'mun, Imam Muhammad Al-Jawad tidak memiliki anak sama sekali. Lalu Imam Muhammad Al-Jawad menikah lagi dengan seorang wanita mulia yang bernama Saminah atau Samanah, yang memiliki putra Imam Ali Al-Hadi dan putra-putri lainnya. Suatu saat ketika Imam Muhammad Al-Jawad bersama putrinya Ma'mun ini di Baghdad, putrinya Ma'mun, Ummi Fadl ini dengan penuh kecemburuan datang kepada ayahnya, kepada Ma'mun. Saat itu Ma'mun dalam keadaan mabuk yang sangat kuat, dalam keadaan mabuk parah. Habis minum-minum, mabuk parah. Lalu bilang, ngadu ke ayahnya. Kecemburuannya ngadu ke ayahnya. Akhirnya Ma'mun datang membawa pedang. Lalu Ma'mun datang membawa pedang dan masuk ke rumah. Bersama-sama masuk ke rumah Imam Muhammad Al-Jawad. Lalu dari Imam Muhammad Al-Jawad itu langsung dia kebaskan pedangnya tersebut. Dan semua orang melihat. Dan Ummi Fadl juga melihat di situ, membantunya melihat bahwa Ma'mun telah membunuh Imam Muhammad Al-Jawad. Imam Muhammad telah kena pedang tersebut. Besoknya Ma'mun sadar dan dia menyesali, kenapa kok aku sampai membunuh? Tapi ternyata Imam Muhammad masih hidup. Kaget lagi Ma'mun, kok bisa masih hidup? Saksi mata mengatakan bahwa aku telah mengayunkan pedangku ke Muhammad Al-Jawad. Istrinya juga kaget, kok bisa masih hidup? Lalu ditanya, kenapa ya Imam, engkau masih bisa selamat? Lalu Imam mengatakan, saat itu aku menggunakan hiris dari nenekku Fatimah Zahra alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hingga serangan Al-Ma'mun tidak berdampak apapun sedikit pun kepadaku sama sekali. Semenjak saat itu Ma'mun malu, akhirnya Ma'mun memulangkan Imam Al-Jawad biar di Madinah kembali. Tapi terus Imam Al-Jawad itu dibawa di Madinah, dibawa lagi ke Irak, terus seperti itu. Bolak-balik Madinah, Irak, Madinah, Irak, Madinah, Irak. Kenapa? Tujuannya agar tidak terlalu sering bersama umat. Karena kalau di Irak kan dikurung di istana, nggak boleh keluar. Jadi terus seperti itu. Sampai akhirnya Ma'mun pun mati. Matinya di Turki, Ma'mun akhirnya mati. Dan ketika Ma'mun mati digantikan oleh adiknya Ma'mun yang bernama Mu'tasim. Berbeda dengan Ma'mun, Mu'tasim ini seorang yang kalau Ma'mun licik tapi dia pinter, maksudnya dia pinter dalam arti dia cinta dengan ilmu lah. Kalau Mu'tasim kebalikannya, bahkan dia buta huruf. Dia benar-benar nggak suka dengan namanya ilmu pengetahuan. Muhammad Al-Jawad ditarik lagi. Saat itu di Baghdad. Sampai ada satu kasus di mana ada seorang yang mencuri dan tangannya harus dipotong. Karena hukuman pencuri itu potong tangan. Disinilah ada perdebatan. Mulailah muncul perdebatan. Potong tangan itu batasnya di mana? Satu ahli hukum mengatakan, satu ahli fikih mengatakan di lengan, di siku. Yang satu mengatakan pergelangan tangan. Yang satu mengatakan apa? Wah, ada pendapat di situ ribut. Akhirnya dikumpulkanlah di istana khalifah. Di depannya Al-Mu'tasim. Lalu bingung semua, ribut, nggak ada jawaban. Gimana ini? Akhirnya dipanggillah Muhammad Al-Jawad, karena satu-satunya orang yang tahu, walaupun sangat benci, tapi mereka sadar bahwa satu yang bisa menjawab permasalahan adalah Imam Muhammad Al-Jawad. Akhirnya Muhammad Al-Jawad dipanggil oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim bertanya, ini semua ada perdebatan. Kami tahu engkau yang paling pintar, engkau yang paling mengetahui. Lalu pertanyaannya satu, di mana batas potong tangan ketika orang yang mencuri? Muhammad Al-Jawad awalnya mengatakan, izinkan aku untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Biarlah di antara kalian. Dan di antara satu ulama yang dihadir di situ, ahli fikih itu ada namanya Abu Daud Al-Sirjistani. Abu Daud Al-Sirjistani ini seorang ya terkenal ahli pada saat itulah. Mungkin mirip-mirip Yahya bin Aksam sebelumnya. Abu Daud ini ya intinya Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam diminta jawaban. Lalu Al-Mu'tasim dengan marah mengatakan, intinya Imam mengatakan,
demi Allah jawablah. Lalu Imam Mu'tal Jawad mengatakan, karena engkau menyebut nama Allah, maka aku akan menjawab. Kata Imam Mu'tal Jawad alaihi salam, potong tangan dimaksud ini batasnya hanya satu ujung jari, satu buku. Ditanya sama yang lainnya, kenapa satu buku? Imam Mu'tal Jawad alaihi salam mengatakan, kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas bahwa tempat sujud itu sujudnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tempat sujud manusia yang harus terkena ketika sujud adalah telapak tangan, 7 tempat yang wajib untuk ketika sujud. Dan itu semua kalau misalnya kita potong tangannya, maka tidak akan sempurna sujudnya. Begitu apalagi kalau kita potong sikunya, siku tempat wudu. Dan kalau tidak wudunya, maka wudunya tidak akan sempurna. Dan sementara organ tempat yang buat sholat ini adalah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tangan, tempat telapak tangan itu tempat sujud. Satu bagian tubuh yang wajib untuk nempel di tanah ketika sujud. Dan tempat sujud tadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh mengganggu telapak tangan. Maka disebut potong tangan di sini, kata Imam Mu'tal Jawad alaihi salam, adalah satu ujung buku, ujung jari. Kenapa? Karena itu cukup untuk menjadi penanda. Tujuannya adalah menjadi penanda, cukup menjadi penanda. Nah, akhirnya terjawablah satu permasalahan itu, akhirnya dilakukan Imam Mu'tal Jawad alaihi salam, si pencuri tersebut dipotong dengan itu. Nah, tapi di sisi lain, jawaban tadi Imam Mu'tal Jawad alaihi salam menimbulkan rasa hasad, dengki di diri Abu Daud al-Sijistani tadi. Lalu Abu Daud bilang kepada Al-Mu'tasim, wahai Mu'tasim, engkau lihat kan bahwa pengaruhnya Muhammad bin Ali ini, pengaruhnya Abu Ja'far Muhammad al-Jawad ini sangat besar. Sangat besar. Kenapa menjadi pengaruhnya sangat besar? Karena pengaruh sangat besar tadi, ia sedang mengutamakan untuk merobohkan kekuasaanmu. Jadi engkau harus hukum. Tambahlah ketakutan. Memang sudah dasarnya Al-Mu'tasim ini tidak sangat benci kepada Mu'tal Jawad alaihi salam, sebagaimana ayahnya benci. Yang kedua, dikasih tambahan, yang mana menjadi tambah kebencian. Akhirnya Al-Mu'tasim ini berencana untuk membunuh Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam. Lalu teman bunuh Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam ini, ia serahkan racunnya kepada istri Imam Muhammad al-Jawad yang bernama Ummu Fadl, istrinya Al-Ma'mun. Memanfaatkan kecemburuan dan kedengkian Ummu Fadl atau istrinya Imam Muhammad al-Jawad, anaknya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim minta ponakannya tadi untuk meracun Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam. Dan pada suatu saat Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam, makanannya yang diberi racun tadi oleh racun yang sangat mematikan. Ketika diberi makan racun tersebut, Imam alaihi salam dikunci oleh Ummu Fadl sehingga tidak ada yang bisa mengetahui. Dan racun tersebut sangat membakar sampai menghancurkan bagian tubuh Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam dan membakar lehernya, sangat membakar tenggorokannya. Bisa saat seperti itu Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam hanya melantunkan ayat-ayat Quran, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di situ kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Dan kesakitan Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam yang beliau rasakan dengan tenggorokannya yang terbakar. Tapi mungkin beliau alaihi salam tengah mengingat kakeknya Al-Husain alaihi salam di Karbala, yang terbunuh kutila atsyanan goriba, yang terbunuh dalam keadaan kehausan dan dalam keterasingan, dalam upaya menghidupkan kembali agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam setelah kesyahidannya dibawa oleh Mufadil ke atap dan tidak diurus jenazahnya selama 3 hari. Seperti kakeknya Imam Musa al-Qadim alaihi salam yang didiamkan di jembatan Baghdad selama 3 hari, dan juga seperti kakeknya Imam Husain alaihi salam yang di Karbala selama 3 hari. Tapi bedanya kakeknya Al-Husain alaihi salam di Karbala 3 hari dengan tubuh yang tercincang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'lamul ladzina dzalamu. Dan Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam dimakamkan di pekuburan Quraisy di Baghdad yang sekarang menjadi Qadimain. Dia dimakamkan di sebelah kakeknya Imam Muhammad al-Qadim alaihi salam, dan tempat tersebut sekarang dikenal dengan Qadimain di Baghdad. Qadimain berarti al-Qadim itu yang menahan amarah,
seorang yang sabar, dua orang sangat penyabar, qadimain. Atau disebut juga makam tempat tersebut selain qadimain kemudian dengan jawadain, atau dua orang yang paling dermawan dimakamkan di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan pada kesempatan ini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haknya Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam agar Allah Subhanahu wa taala memerdekakan saudara-saudara kita yang terjajah, tertindas di Palestina dan negeri muslim yang lainnya, mengenyangkan mereka yang kelaparan dan menghilangkan dahaga mereka yang kehausan, menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan segala bentuk kezaliman di bumi ini dan memenuhinya dengan keadilan dan kesejahteraan. Dan perantara kemunculan imam kita, Imam Sahib al-Asri waz Zaman, Imam Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan untuk beliau mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Bihubbi al-Imam Muhammad bin Ali At-Taqiyul Jawad alaihi salam ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bihubbi sahib al-asri wal zaman Bakiyatullah al-Hujjah ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.